Hai teman-teman, hari ini saya akan membawa kalian ikut serta dalam pengalaman solo camping di hutan Malaysia. Perjalanan kali ini bukan hanya tentang mencari ketenangan, tapi juga untuk belajar lebih banyak tentang alam dan diri sendiri. Sekarang saya sedang menuju ke lokasi perkemahan. Halo guys, ini sudah lumayan jauh perjalanan, cukup melelahkan guys. Mungkin kurang lebih 10 atau 20 menit lagi kita baru sampai guys. Sekarang pukul setengah 7 guys, 18.20 guys, 18.20. Kita sudah 20 menit perjalanan guys. Kita sudah mulai masuk area kebun, masuk ke hutan guys. Ini sudah tepi-tepi, sebelah sana hutan lindung. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan, saya sampai di lokasi perkemahan. Pemandangannya luar biasa. Disinilah saya akan mendirikan tenda dan menghabiskan malam. Ini adalah momen untuk benar-benar terhubung dengan alam, mendengarkan suara sungai, angin yang berisik, dan merasakan ketenangan yang hanya bisa didapatkan ketika kita jauh dari kebisingan kota. Banyak yang bilang camping sendirian itu menakutkan, tapi buat saya ini adalah kesempatan untuk menghadapi rasa takut dan keraguan. Disinilah saya belajar untuk lebih percaya pada diri sendiri dan pada kekuatan alam yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang berada di tengah alam seperti ini membantu kita melihat hal-hal dari perspektif yang lebih luas. Alam mengajarkan kesederhanaan dan ketenangan yang seringkali kita lupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang waktunya mendirikan tenda. Ini adalah salah satu bagian penting dari camping, terutama saat solo camping. Di alam liar seperti ini, tempat perlindungan yang nyaman adalah prioritas. Tenda yang baik akan menjaga kita dari cuaca, binatang kecil, dan juga memberi rasa aman untuk beristirahat nanti malam.
Saat mendirikan tenda, saya selalu ingat untuk memilih lokasi yang tepat. Usahakan tanahnya rata dan tidak terlalu dekat dengan sungai atau area yang berbahaya. Di sini saya menemukan tempat yang cukup ideal. Tanahnya datar, ada pohon-pohon yang melindungi dari angin, dan pemandangannya luar biasa. Sambil memasang tenda, saya juga selalu memastikan peralatan semuanya lengkap dan terpasang dengan benar. Karena kenyamanan saat malam nanti sangat tergantung pada persiapan sekarang. Salah satu hal yang saya pelajari dari solo camping adalah pentingnya mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti, tapi tetap menikmati setiap proses. Memasang tenda sendirian mungkin terasa seperti tugas berat, tapi dengan ketenangan dan fokus, semua bisa dilakukan. Ini sama seperti dalam hidup. Terkadang kita dihadapkan pada tantangan besar sendirian. Namun dengan kesabaran dan kemauan untuk terus berusaha, kita pasti bisa melaluinya. Solo camping bukan hanya soal bertahan hidup di alam, tapi juga belajar untuk mandiri dan percaya pada kemampuan diri. Setiap tenda yang kita dirikan adalah simbol kekuatan dan ketekunan kita. Jadi, bagi kalian yang masih ragu mencoba untuk solo camping, ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita pada petualangan yang lebih besar dan penuh makna. Jangan takut untuk memulai.
Akhirnya tendanya sudah berdiri. Rasanya selalu menyenangkan melihat tenda berdiri kokoh setelah semua usaha. Sekarang saya punya tempat untuk beristirahat dan berlindung. Ini juga momen di mana saya merasa lebih terhubung dengan alam, mendengarkan suara-suara di sekitar sambil menikmati hasil dari kerja keras kita sendiri, memberikan rasa damai yang luar biasa. Sekarang saya akan memasang flyset di atas tenda. Flyset ini penting, terutama kalau kita camping di tempat yang cuacanya bisa berubah tiba-tiba. Fungsinya adalah melindungi tenda dari hujan dan embun malam, serta memberikan tambahan perlindungan dari angin. Saat memasang flyset, saya pastikan ikatannya kuat dan tenda tetap mendapat cukup ventilasi. Jangan terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu longgar. Jika hujan turun, air bisa mengalir dengan baik di atas flyset, dan kita tetap aman dan kering di dalam tenda. Selain itu, saya juga mengatur sudutnya agar air hujan tidak berkumpul di satu tempat yang bisa membuat flyset tertarik ke bawah. Memasang flyset ini seperti memberi perlindungan ekstra dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan masalah akan datang. Sama seperti kita tidak tahu kapan hujan turun. Jadi, lebih baik bersiap daripada menyesal nanti. Sama seperti di alam. Dalam kehidupan kita juga harus proaktif. Mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga. Karena terkadang tindakan kecil seperti memasang perlindungan ekstra ini bisa membuat perbedaan besar.
flyset sudah terpasang dengan baik. Sekarang saya lebih tenang karena tahu kalau cuaca berubah sekalipun, tenda saya akan tetap kering dan nyaman. Setiap langkah persiapan dalam camping ini mengajarkan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan dalam hidup. Kita tidak bisa mengendalikan alam atau kehidupan, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bagi kalian yang baru memulai petualangan di alam, jangan remehkan hal-hal kecil seperti memasang flyset ini. Detail kecil inilah yang bisa membuat pengalaman camping jadi lebih nyaman dan aman. Ingat, selalu bersiap dan menjaga diri, baik di alam maupun dalam hidup. Dengan begitu, kita bisa menikmati setiap perjalanan dengan tenang dan penuh makna. Setelah tenda dan flyset terpasang, sekarang waktunya membuat area camping ground di luar tenda. Ini adalah tempat di mana saya bisa bersantai, menyiapkan makanan, dan menikmati alam sekitar. Memasang camping ground juga penting agar kita punya ruang bersih di luar tenda, terutama kalau tanahnya basah atau berpasir. Menyiapkan area di luar tenda ini mengajarkan kita untuk menghargai keteraturan dan kenyamanan. Seperti dalam hidup, kita butuh tempat untuk bersandar dan beristirahat, serta ruang yang membuat kita merasa tenang. Camping ground adalah area di mana kita bisa benar-benar menikmati momen, duduk santai, memasak, atau sekedar merenung. Saya percaya bahwa di alam, kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Setelah area di luar tenda sudah siap, sekarang waktunya menata ruang di dalam tenda. Menata bagian dalam tenda sama pentingnya dengan menyiapkan camping ground. Ruang di dalam tenda ini akan menjadi tempat istirahat saya. Jadi, saya ingin memastikan semuanya tertata rapi dan nyaman. Pertama, saya akan memasang alas tidur atau matras di dasar tenda. Ini membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat dan membuat tidur jadi lebih nyaman. Di atasnya, saya akan menggelar sleeping bag. Pastikan sleeping bagnya terbentang dengan baik, sehingga ketika waktunya tidur nanti, semuanya sudah siap dan nyaman. Ketika solo camping, penting untuk merasa aman dan nyaman di tempat istirahat kita. Saya selalu menempatkan barang-barang penting seperti senter, botol air, dan power bank di tempat yang mudah dijangkau. Misalnya di sudut tenda atau dekat pintu. Ini memudahkan saya untuk menemukan barang-barang tersebut ketika dibutuhkan, terutama di malam hari. Selain itu, saya menata perlengkapan lain seperti pakaian ganti di sudut yang lain, sehingga ruang di dalam tenda tetap rapi dan tidak berantakan. Menjaga tenda tetap rapi bukan hanya soal estetika, tapi juga soal efisiensi dan kenyamanan. Dengan semua tertata dengan baik, saya bisa merasa lebih tenang dan siap untuk beristirahat. Ini juga pelajaran penting dalam hidup, di mana keteraturan dan persiapan yang lebih baik
membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih lancar. Tenda yang rapi akan membuat tidur lebih nyenyak dan kita bisa bangun dengan tubuh yang segar esok hari. Jadi teman-teman, menata ruang di dalam tenda itu penting untuk memastikan pengalaman camping kita jadi lebih nyaman. Pastikan barang-barang penting mudah dijangkau dan ruangan tetap rapi. Sama seperti dalam hidup, ruang yang teratur dan tertata akan memberikan kita rasa tenang dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Selalu hargai hal-hal kecil karena dari situlah kenyamanan sebenarnya berasal. Nah, ini sudah jadi guys tendanya. Kita buat juga shelter karena ini cuacanya musim hujan, nanti takut hujan supaya tidak kebanjiran guys. Nah, di sini juga saya nanti mau masak ini. Nah, besok rencana saya mau mancing guys. Nah, karena di sini banyak ikannya juga. Saya juga membawa pancing. Nah, ini guys. Nah, untuk mancing besok guys. Kita coba nanti malam saya juga mau mancing. Tapi ini saya mau istirahat sebentar guys. Ini baru selesai. Alhamdulillah. Sekarang pukul 19.25, setengah 8 guys. Seru juga guys, ternyata bolang kayak gini guys. Ini hari pertama aku ini guys, pertama kali untuk nyoba untuk bermalam di hutan ini guys. Sebelumnya nggak pernah sih sampai malam kayak gini. Kadang pun kalau itu bareng-bareng, nggak pernah sendirian kayak gini. Tapi memang mau coba uji nyali nih guys. Setelah menata tenda dan area camping, sekarang waktunya memasak. Kali ini saya akan memasak nugget, salah satu makanan praktis yang mudah dibawa saat camping. Nugget ini enak, cepat dimasak, dan yang terpenting bisa dinikmati dengan berbagai cara, baik itu dimakan langsung atau dijadikan lauk tambahan.
Sekarang waktunya memasak. Pertama-tama saya siapkan kompor portable dan wajan. Saya pastikan tempat memasaknya aman dan jauh dari area tenda untuk menghindari resiko kebakaran. Setelah kompor menyala, saya tambahkan sedikit minyak di wajan, lalu biarkan minyaknya panas sebelum memulai memasak. Guys, hari sudah mulai malam guys, mulai lapar. Sekarang kita mau masak dulu. Sini saya mau goreng ini guys. Ini saya ada nugget yang simpel saja guys. Minyak sudah cukup panas. Sekarang waktunya memasukkan nugget. Saya goreng nugget dengan api sedang supaya matang merata dan tidak gosong di luar tapi masih dingin di dalam. Saat memasak di alam, kita memang harus lebih sabar karena angin atau suhu lingkungan bisa mempengaruhi proses memasak. Tapi inilah bagian dari keseruannya. Memasak di alam terbuka selalu memberikan perasaan yang berbeda. Makanan sederhana seperti nugget pun terasa lebih nikmat di sini. Ini mengingatkan saya, kadang yang kita butuhkan hanyalah momen tenang seperti ini untuk benar-benar menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Sesederhana ini memasak nugget di tengah hutan, tapi rasanya luar biasa. Nugget sudah berwarna keemasan dan terlihat sangat menggoda. Saya angkat dan tiriskan dulu sedikit minyaknya, supaya lebih sehat. Makanan sederhana seperti ini memang pas untuk camping. Praktis, lezat, dan tidak butuh waktu lama. Sekarang waktunya menyajikan dan menikmati hasil masakan ini. Memasak di alam memang memberikan pengalaman tersendiri. Meskipun hanya memasak nugget, momen ini terasa spesial karena dilakukan di tengah hutan, jauh dari rutinitas sehari-hari. Jadi, buat kalian yang mungkin ragu memasak saat camping, mulailah dengan yang sederhana. Jangan takut untuk mencoba, karena di alam, setiap usaha sekecil apapun akan terasa lebih bermakna.
Oke, baiklah teman-teman. Itulah pengalaman solo camping saya kali ini. Semua momen ini mengajarkan saya banyak hal tentang kesederhanaan, ketenangan, dan pentingnya persiapan. Camping sendirian di alam memang bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga soal menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Alam selalu punya cara untuk mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian menikmati video ini. Di video selanjutnya saya akan mencoba untuk memancing, memasak ikan, dan mungkin tantangan yang lebih seru. Jadi pastikan kalian tetap mengikuti petualangan saya di video berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.